Di usia 67 tahun, saya tiba-tiba jatuh sakit. Tubuh yang selama ini sehat dan kuat seolah runtuh dalam sekejap. Saya harus dirawat di rumah sakit, dikelilingi suara mesin medis, bau obat, dan kecemasan yang tak henti dalam hati. Saat itu, saya mulai bertanya dalam diam, apakah ini ujian dari Allah? Apakah ini akhir dari semua yang saya perjuangkan? Hari-hari saya tak lagi seperti biasa. Dan di sanalah saya benar-benar menyadari siapa yang benar-benar peduli dan siapa yang perlahan menghilang. Selamat datang di channel Cahaya Usia Tua. Tekan subscribe dan like untuk mendukung kami berbagi tips hidup sehat dan bahagia di usia lanjut. Ketika kabar sakit saya sampai ke telinga anak-anak, mereka segera datang. Anak laki-laki saya yang sudah berkeluarga dan hidup mapan dengan sigap memberikan bantuan sebesar 5 juta. Nilai ini memang cukup besar, apalagi di tengah biaya pengobatan yang terus membengkak. Sementara itu, anak perempuan saya, yang kehidupannya lebih sederhana dan tidak semapan kakaknya, hanya mampu memberikan 1 juta. Saya tahu, untuknya, jumlah itu adalah hasil dari menahan kebutuhan diri sendiri. Ia bahkan rela menunda membeli sesuatu yang penting, hanya agar bisa memberikan bantuan kepada saya. Saat saya menerima uang itu, saya bisa melihat betapa berat perjuangannya. Hari-hari di rumah sakit berjalan lambat. Kadang malam terasa begitu panjang. Dalam kesendirian, saya punya banyak waktu untuk merenung. Saya mengingat kembali masa lalu, bagaimana saya membesarkan kedua anak ini dengan segala keterbatasan. Saya ingat bagaimana anak laki-laki saya selalu tumbuh menjadi anak yang mandiri, kadang keras kepala, namun selalu bertanggung jawab. Sementara anak perempuan saya, sejak kecil lebih penurut, penuh pengertian, dan selalu menomorsatukan keluarga. Ia sering mendampingi saya ketika saya lelah, membawakan makanan, dan menenangkan hati saya yang gelisah. Selama saya sakit, kedua anak itu tetap datang menjenguk. Namun, saya tak bisa menutup mata pada perbedaan sikap mereka. Anak laki-laki saya, meski membantu dalam hal keuangan, lebih sering terburu-buru saat berkunjung. Ia datang menanyakan kabar, lalu beranjak pergi karena urusan pekerjaan yang menumpuk. Saya memahami kesibukan dan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga. Namun di sisi lain, anak perempuan saya selalu menyempatkan waktu lebih. Ia menunggu di samping ranjang saya, menggantikan selimut, menyuapi obat, bahkan memijat kaki saya yang pegal. Ia memberikan perhatian yang tidak bisa diukur dengan uang, perhatian yang tulus dari lubuk hatinya. Setelah beberapa minggu, saya akhirnya diperbolehkan pulang. Kondisi saya mulai membaik, namun usia memang tak bisa berbohong. Saya sadar, waktu saya di dunia ini tidak akan selama dulu. Karena itu, saya mulai memikirkan tentang warisan. Sejak muda, saya telah bekerja keras. Sedikit demi sedikit, saya menabung dan berinvestasi. Semua itu saya lakukan demi anak-anak, agar kelak mereka tidak kesulitan seperti saya dulu. Tanpa terasa, jumlah tabungan dan aset yang saya miliki telah mencapai angka yang cukup besar, sekitar 960 juta. Saya tahu keputusan tentang warisan sangat sensitif bagi banyak keluarga. Tak jarang, keluarga yang harmonis bisa retak karena persoalan pembagian harta. Namun, saya tidak ingin itu terjadi pada anak-anak saya. Saya ingin mereka saling memahami, menghormati, dan tetap menjaga keharmonisan keluarga. Karena itu, saya lama merenungkan keputusan ini. Saya mengingat kembali masa saya sakit, bagaimana kedua anak saya memperlakukan saya saat saya benar-benar membutuhkan mereka. Akhirnya, saya mengambil keputusan besar. Saya akan memberikan seluruh sisa harta yang saya miliki, yaitu 960 juta kepada anak perempuan saya. Bagi sebagian orang, keputusan ini mungkin tampak tidak adil. Anak laki-laki saya yang telah memberikan bantuan lebih besar saat saya sakit, mungkin merasa kecewa. Namun bagi saya, keputusan ini sudah melalui pertimbangan panjang dan dalam. Saya memanggil kedua anak saya untuk berbicara. Di ruang tamu rumah yang sederhana, saya menatap mata mereka satu persatu. Saya mengutarakan niat saya dengan suara tenang namun tegas. Anak laki-laki saya tampak terkejut, bahkan sedikit tidak percaya. Ia terdiam cukup lama, mungkin mencoba memahami alasan di balik keputusan saya. Anak perempuan saya juga terlihat bingung, bahkan sedikit takut, seolah khawatir kakaknya akan marah padanya. Saya menjelaskan alasan saya. Saya katakan bahwa dalam hidup ada banyak hal yang tidak bisa diukur dengan uang. Saya menghargai bantuan keuangan yang diberikan anak laki-laki saya. Namun, saya juga melihat bagaimana anak perempuan saya memberikan segalanya, baik tenaga, waktu, maupun perhatian. Ia selalu ada di samping saya, terutama saat saya sangat membutuhkan. Ia tidak pernah perhitungan, bahkan rela mengorbankan kebutuhannya sendiri demi saya.
Ia memberikan cinta dan ketulusan tanpa pamrih. Saya juga mengatakan bahwa selama ini saya tahu kehidupan anak laki-laki saya sudah mapan. Ia punya pekerjaan yang baik, keluarga yang harmonis, dan masa depan yang cerah. Saya bangga padanya. Namun, anak perempuan saya hidupnya lebih sederhana. Ia bekerja keras, namun penghasilannya terbatas. Saya ingin memberikan penghargaan dan perlindungan lebih untuknya, agar ia tidak perlu khawatir tentang masa depannya. Tentu saja, anak laki-laki saya merasa tidak adil. Ia mengatakan bahwa ia juga anak saya, bahwa ia juga berhak atas warisan itu. Saya tidak menyalahkannya. Saya tahu, siapapun di posisinya pasti akan merasa demikian. Namun, saya menjelaskan sekali lagi bahwa keputusan saya bukan tentang jumlah uang yang diberikan, melainkan tentang rasa syukur dan penghargaan atas kasih sayang yang tulus. Saya ingin ia mengerti bahwa hubungan keluarga jauh lebih penting daripada sekadar harta. Saya juga mengingatkan mereka bahwa harta bisa habis, namun kenangan dan kasih sayang akan selalu abadi. Saya berharap keputusan saya ini tidak membuat mereka saling menjauh, namun justru mempererat hubungan mereka. Saya ingin mereka saling menjaga dan mendukung satu sama lain, seperti yang selalu saya ajarkan sejak kecil. Setelah percakapan itu, suasana memang sempat canggung. Anak laki-laki saya membutuhkan waktu untuk menerima kenyataan. Saya memahaminya, dan saya tidak memaksanya untuk langsung menerima. Saya tahu rasa kecewa itu wajar. Namun, saya berharap seiring berjalannya waktu, ia akan mengerti alasan di balik keputusan saya. Hari-hari berlalu, dan saya melihat perubahan pada anak perempuan saya. Ia semakin perhatian, bukan hanya kepada saya, tetapi juga kepada kakaknya. Ia berusaha menjaga hubungan baik, mengajak kakaknya bicara, dan bahkan menawarkan bantuan jika kakaknya membutuhkan. Saya melihatnya sebagai bukti bahwa ia memang layak menerima kepercayaan yang saya berikan. Saya juga bangga pada anak laki-laki saya. Meski awalnya kecewa, ia akhirnya bisa menerima keputusan saya. Ia tetap datang menjenguk saya, tetap memperhatikan adiknya, dan tidak pernah berkata kasar atau menyalahkan adiknya. Ia menunjukkan kedewasaan yang luar biasa. Ia tahu pada akhirnya keluarga adalah segalanya. Kisah ini bukan tentang siapa yang memberi lebih banyak uang atau siapa yang menerima lebih banyak warisan. Ini tentang penghargaan terhadap kasih sayang, perhatian, dan pengorbanan yang tidak bisa diukur dengan materi. Saya ingin anak-anak saya mengingat bahwa dalam hidup yang paling penting adalah saling mendukung dan mencintai satu sama lain. Harta hanyalah titipan, namun keluarga adalah anugerah yang tak ternilai. Saya ingin ketika saya sudah tiada nanti, anak-anak saya tetap saling menjaga. Saya percaya kebahagiaan keluarga tidak diukur dari seberapa besar warisan yang diterima, tetapi dari seberapa dalam cinta dan pengertian yang mereka miliki satu sama lain. Saya ingin mereka mengenang saya bukan karena harta yang saya tinggalkan, tetapi karena nilai-nilai kehidupan yang saya ajarkan, kerja keras, kejujuran, dan kasih sayang. Saya juga berharap kisah saya ini bisa menjadi pelajaran bagi banyak orang di luar sana. Bahwa dalam membagi warisan, jangan hanya melihat dari sisi materi. Lihatlah juga dari sisi kasih sayang, perhatian, dan kebutuhan. Setiap keluarga punya cerita dan dinamika masing-masing. Tidak ada keputusan yang benar-benar sempurna. Namun, keputusan yang diambil dengan hati yang tulus pasti akan membawa kebaikan. Kini, di usia senja, saya merasa damai. Saya telah berusaha menjadi orang tua yang adil, bukan dalam arti membagi harta secara rata, tetapi memberikan sesuai dengan kebutuhan dan rasa syukur saya. Saya percaya anak-anak saya akan mengerti dan menerima keputusan ini dengan lapang dada. Saya yakin mereka akan terus menjaga satu sama lain, seperti yang selalu saya harapkan. Saya juga ingin menyampaikan kepada semua orang tua di luar sana bahwa kasih sayang tidak bisa diukur dengan uang. Jangan takut untuk membuat keputusan berdasarkan hati nurani. Berikan yang terbaik untuk anak-anak Anda, sesuai dengan kebutuhan dan pengorbanan mereka. Jangan biarkan harta memisahkan hubungan keluarga, karena pada akhirnya yang akan tersisa hanyalah kenangan dan cinta. Dan bagi anak-anak, hargailah orang tua Anda selagi mereka masih ada. Jangan hanya memberikan bantuan materi, tetapi juga perhatian, doa, dan kasih sayang yang tulus. Karena saat mereka sudah tiada, yang paling Anda rindukan bukanlah warisan atau harta benda, tetapi doa mereka, pelukan hangat mereka, dan cinta tanpa syarat yang tak tergantikan. Itulah kisah saya, seorang ibu yang hanya ingin bersikap adil dan bijaksana sesuai kemampuan. Saya percaya, keadilan dalam Islam bukan berarti membagi sama rata, tetapi membagi dengan hikmah, sesuai kebutuhan, niat, dan rasa syukur.
Semoga Allah mencatat ini sebagai amal kebaikan. Dan semoga anak-anak saya terus saling mencintai dan menjaga silaturahmi. Karena keluarga adalah amanah dari Allah. Kalau Anda pernah mengalami hal serupa atau punya pandangan berbeda soal keadilan dalam keluarga, silakan tulis di kolom komentar. Kita belajar bersama dengan hati yang terbuka dan iman yang kuat. Terima kasih telah bersama kami di Cahaya Usia Tua. Sampai jumpa di kisah berikutnya.